Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ali Tamrin MSy selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dan juga teman-teman kelas 2D jurusan Ekonomi Syariah. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang periode ketiga pada masa Syekh Waliullah dan Muhammad Iqbal. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Richa Aprilia Pradina, Siti Nuriyah, Foni Wulandari, Ali Ferry Ramadhani, dan Dia Anes Setia Mukti. Kelompok kami akan membahas tentang biografi, karya, dan pemikiran dari Syekh Waliullah dan Muhammad Iqbal. Biografi Syekh Waliullah. Nama lengkapnya Qutbuddin Ahmad Waliullah Ibnu Abdurrahim Ibnu Wajihuddin Ibnu Muazzam Ibnu Mansur Al-Umari Ad-Dahlawi. Dikenal sebagai Syekh Waliullah Dahlawi atau Syekh Waliullah. Lahir pada 4 Syawal 1114 Hijriah atau 21 Februari 1703 Masehi di Delhi, India. Beliau berasal dari keluarga terpandang dan terpelajar. Ayahnya bernama Syekh Abdurrahim, seorang ulama dan sufi terkemuka di Delhi. Kakeknya bernama Syekh Wajihuddin yang merupakan seorang perwira penting pada masa pemerintahan Muhammad Syihabuddin Shah Jahan. Silsilah nasabnya dikatakan sampai pada Hadrat Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu, sementara garis ayahnya sampai pada Hadrat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau juga merupakan keturunan dari ulama besar Mujahidin Al-Fisani Syekh Ahmad Syirhindi. Pada usia 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Beliau menguasai sastra Arab dan Persia, tafsir, akaid, sejarah Islam, filsafat, fikih, mazhab Hanafi, dan ilmu mantik. Beliau juga mempelajari ilmu sosial dan mengkaji Muqaddimah Ibnu Khaldun, termasuk juga mempelajari politik, sehingga menjadikan beliau seorang ulama yang memiliki wawasan yang luas. Pada satu kesempatan, beliau pergi melaksanakan ibadah haji ke Mekah, sekaligus juga berguru kepada ulama-ulama yang ada di Mekah dan Madinah, seperti Syekh Abu Thohir. Pada tahun 1730, beliau kembali ke Delhi dan melanjutkan kegiatannya mengajar di Madrasah Rohimiyah. Saat itu, umur beliau sekitar 27 tahun. Salah satu kontribusi Syekh Waliullah Dahlawi yang paling penting bagi umat Islam di anak benua India adalah perjuangannya melawan kerajaan Hindu Maratha. Karya-karya Syekh Waliullah. Syekh Waliullah adalah seorang penulis yang produktif dan menulis secara menyeluruh di fiqh dan hadis. Beliau menulis 51 buku, diantaranya 23 Arab dan 28 dalam bahasa Parsi. Di antara yang terkenal adalah karya Hujjatullah il-Balighah dan Izalat ul-Kifa. Karya Syekh Waliullah Al-Hujjatullah al-Balighah fi Asrar Asy-Syari'iyah atau The Conclusive Argument from God, berisi tentang rahasia syariat dan filsafat hukum Islam. Pemikiran Syekh Waliullah. Di bidang pemerintahan, terjadi perubahan sistem pemerintahan dalam Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan, di mana sistem kekhalifahan bersifat demokratis sedangkan sistem kerajaan bersifat otokratis. Jika melihat dari perjalanan sejarah umat Islam, raja-raja Islam pada umumnya mempunyai kekuasaan absolut. Di bidang keagamaan, salah satu penyebab lemahnya umat Islam yaitu terjadinya perpecahan di bidang agama. Perpecahan tersebut disebabkan pertentangan antara aliran satu dengan yang lainnya. Pada masa itu, perpecahan melibatkan berbagai aliran, seperti Syiah dan Sunni, aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, serta Maturidiyah, aliran Sufi, dan Syariah, dan antara pengikut dari masing-masing mazhab hukum yang ada, sehingga ia berusaha mensintesakan perbedaan mazhab hukum dan meredam perselisihan hukum di kalangan Muslim. Penerjemahan Al-Quran ke bahasa Persia. Syekh Waliullah melakukan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Persia yang diselesaikan pada tahun 1758.
Terjemahan itu pada mulanya mendapat berbagai tantangan. Akan tetapi, pelan-pelan masyarakat dapat menerimanya. Kemudian, putra dari Syekh Waliullah melakukan penerjemahan Al-Quran ke bahasa Urdu, bahasa yang lebih umum dipakai Muslim India. Biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun kelahirannya. Di antaranya, Miss Lutz Cloud Maitri, Osman Ralibi, dan Bahru Merangkuti yang mengatakan bahwa Iqbal lahir pada tanggal 22 Februari 1873. W.C. Smith yang mengatakan bahwa Iqbal lahir pada tahun 1876. J. Mark dari Universitas Praha mengatakan bahwa Iqbal lahir pada tanggal 9 November 1876. Dalam buku yang berisi tentang seminar pemikiran Islam yang bertema Iqbal dan pembentukan semula identiti Muslim, or Iqbal and the Revivification of the Muslim Identity, tertulis bahwa Iqbal lahir pada 9 November 1877 di Punjab. Nama orang tuanya bernama Muhammad Nur, yang merupakan seorang pegawai negeri, tetapi berhenti dan beralih profesi sebagai pedagang. Dia adalah seorang yang saleh dan memiliki kecenderungan yang kuat pada mistik. Muhammad Iqbal pindah ke Lahore, salah satu kota besar di India. Ia masuk Government College untuk meneruskan studinya. Setelah Muhammad Iqbal menyelesaikan studinya di Government College Lahore, ia diangkat menjadi staf dosen di perguruan tinggi pemerintah, Government College. Menjadi pengajar di bidang ilmu sejarah dan filsafat di samping bahasa Inggris. Karena keluasan wawasan ilmu pengetahuan, keluhuran moral, serta pandangannya, menjadikan ia sangat terkenal dan dipandang sebagai seorang pengajar yang berbakat. Adapun karya-karya Muhammad Iqbal, di antaranya sebagaimana di bawah ini. Pemikiran Muhammad Iqbal. Pemikiran politik bahwa negara dan agama adalah dua keseluruhan yang tidak terpisah satu sama lain. Dengan gerakan membangkitkan kudi atau pribadi kepercayaan diri, ia dapat mendobrak semangat rakyatnya untuk bangkit dari keterpurukan yang dialami. Ia kembalikan semangat yang dulu dapat dirasakan kejayaannya oleh umat Islam. Ujung dari konsep kepercayaan diri inilah yang pada akhirnya membawa Pakistan berdiri, dan ia disebut sebagai Bapak Pakistan. Pemikiran tentang sumber hukum Islam. Al-Quran. Tujuan Al-Quran adalah membangkitkan kesadaran manusia yang lebih tinggi dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta. Berkeinginan menggerakkan umat Islam untuk kreatif dan dinamis dalam menghadapi hidup dan menciptakan perubahan-perubahan di bawah tuntunan ajaran Al-Quran. Al-Hadis. Menyetujui pendapat Syekh Waliullah tentang hadis, yaitu cara Nabi dalam menyampaikan dakwah Islamiyah adalah memperhatikan kebiasaan, cara-cara, dan keganjilan yang dihadapinya ketika itu. Pandangan Iqbal tentang pembedaan hadis hukum dan hadis bukan hukum sejalan dengan pemikiran ahli usul yang mengatakan bahwa hadis adalah penuturan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW. Selanjutnya adalah ijtihad. Menurutnya, ijtihad adalah exert with a view to form an independent judgment on legal question, atau bersungguh-sungguh dalam membentuk suatu keputusan yang bebas untuk menjawab permasalahan hukum. Membagi kualifikasi ijtihad ke dalam 3 tingkatan, yaitu otoritas penuh, otoritas relatif, dan otoritas khusus. Hukum dalam Islam sebenarnya tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.